Nah ini mirip-mirip nih, kayak gini juga. Pak Ridwan Kamil kan di awal-awal menang survei Pak. Sekarang per hari ini masih tertinggal, jadi kita belum tahu nih satu putaran atau dua putaran. Tapi kalau menurut saya Pak ya, quote and quote ya, Pramrano itu akan dibiarkan menang Pak dengan situasi sekarang. Kan situasi sekarang kan memang unggul kan, hanya sekarang pertanyaannya satu putaran atau dua putaran. Itu quote and quote nih Pak ya, saya nggak mendahului ini dan nggak nuduh-nuduh juga, ini kan analisa aja. Sangat mungkin jadi dua putaran tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pilkada DKI Jakarta memang sempat menjadi panas ya, karena memang masing-masing mengklaim, dari kubu Pramono Rano itu mengklaim bahwa mereka bisa menang satu putaran, karena memang hasil yang ditunjukkan oleh Quick Count dan juga KPU menunjukkan angka di 50,07. Sedangkan dari kubu Ridwan Kamil ada berbagai macam aspek. Bahkan dia mengatakan kalau timnya sudah mengadakan quick count dan hasilnya masih di bawah 50%. Nah, hal ini sangat menarik dan coba ditanyakan Bambang Wijayanto kepada Bung Henry Satrio. Nah, Bung Henry Satrio ini bisa bilang salah satu pengamat politik yang selalu apa yang dikatakan itu tepat ya. Salah satunya diantaranya adalah pada saat dirinya mengungkapkan bahwa Anies Baswedan itu tidak akan diusung oleh partai manapun. Padahal waktu itu sudah ada 3 partai yang mengklaim akan mengusung Anies Baswedan, yaitu PKS, Nasdem, dan PKB. Dan ternyata betul saja gitu loh. Ternyata akhirnya pada akhir-akhir daripada tenggat waktu, semuanya memutuskan untuk melepas Anies Baswedan dan memilih untuk ke Kimkles. Nah, kali ini juga bisa dikatakan belum terjadi, tapi ada analisa yang menurut kami ya cukup mengerikan ya, yang menyangkut tentang Pilkada DKI. Nah, apa analisanya? Mari kita dengar videonya berikut ini. Kalau di Jakarta begitu juga yang terjadi, tapi di Jakarta itu seperti sejarah yang berulang Pak. Jadi salah satunya kan di Jakarta itu kalau di awal menang survei, di ujungnya kalah Pak. Nah ini mirip-mirip nih, kayak gini juga. Pak Ridwan Kamil kan di awal-awal menang survei Pak. Sekarang per hari ini masih tertinggal, jadi kita belum tahu nih satu putaran atau dua putaran. Tapi kalau menurut saya Pak ya, kan pasti ada keinginan penguasa lah ya di Jakarta tuh. Ini mohon maaf nih kalau saya salah. Jadi kalau Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan ada di pemerintahannya, quote and quote ya, Pramrano itu akan dibiarkan menang Pak dengan situasi sekarang. Kan situasi sekarang kan memang unggul kan, hanya sekarang pertanyaannya satu putaran atau dua putaran. Nah itu kalau Pak Prabowo pengen PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan, jangan intervensi proses gitu ya? Bukan, saya kok melihatnya dia akan dibiarkan menang Pak. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan jadi oposisi, itu quote and quote nih Pak ya, saya nggak mendahului ini dan nggak nuduh-nuduh juga, ini kan analisa aja. Sangat mungkin jadi dua putaran tuh Pak. Ya, itulah tadi analisa yang mungkin tidak pernah dia ungkapkan ke media manapun ya. Dimana di sini Pilkada DKI itu menyangkut dari Pak Prabowo. Ya memang dia menganalisa, tidak menuduh ataupun menekan. Tapi analisanya adalah andaikan Pak Prabowo itu ingin PDIP ada dalam masuk pemerintahannya, maka dia akan membiarkan Pramono Rano itu menang di satu putaran. Tapi apabila dia ingin PDIP tetap berada dalam koalisi, maka dia akan mengatur bagaimana caranya agar pilkada ini akan dua putaran, terlepas siapapun yang menang nantinya. Ya itulah tadi analisa yang sangat menarik ya, yang diutarakan oleh Henry Satrio, di mana bisa dikatakan pengamatannya ini memang lebih mendekati ke ahli nujum ya. Tapi memang ya bisa dikatakan hampir selalu tepat gitu loh. Yang bikin publik tercengang adalah di saat semua pengamat mengatakan bahwa Anies Baswedan akan menang di Pilkada DKI, hanya Henry Satrio yang mengatakan dia tidak melihat adanya potensi bahwa Anies Baswedan akan diusung oleh satu partai pun gitu. Sehingga akhirnya benar bahwa memang Anies Baswedan tidak jadi berlayar dan tidak diusung oleh partai manapun. Jadi sampai di sini Eden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.